Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virial Safira Nahda. Saya berasal dari mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas berkolaboratif dengan guru pamong pada kegiatan seminar nasional dengan judul Upaya Meningkatkan Motivasi dan Keaktifan Peserta Didik melalui model pembelajaran Problem Based Learning berbasis TIPEK pada kelas 8C SMP Negeri 11 Tegal tahun ajaran 2022-2023. Saya akan membahas beberapa poin ataupun konten yang nantinya akan saya presentasikan. Untuk yang pertama di sini terkait dengan apa sih alasan yang melatar belakangi saya mengambil judul penelitian tindakan kelas tersebut. Kemudian untuk yang kedua di sini rumusan masalah. Untuk poin yang ketiga di sini metode penelitian yang saya gunakan ketika melaksanakan penelitian tindakan kelas kolaboratif dengan guru pamong. Untuk selanjutnya di sini bagaimana sih prosedur penelitiannya? Untuk yang selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan secara rinci. Kemudian untuk yang terakhir berupa kesimpulan. Baik, untuk poin selanjutnya di sini terkait dengan apa sih yang melatar belakangi saya mengambil judul PTK tersebut. Nah, di sini saya berkesempatan untuk mengikuti kegiatan PPL 2 selama kurang lebih 3 bulan di SMP Negeri 11 Tegal. Selama kurang lebih 3 bulan tersebut, saya diberikan tanggung jawab oleh guru pamong untuk mengajar di salah satu kelas, yaitu kelas 8C, ya selama kurang lebih 3 bulan tersebut. Kemudian, sebelum saya mulai mengajar di kelas tersebut, tentunya guru pamong ini memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan kegiatan observasi ataupun pengamatan untuk melihat bagaimana guru pamong tersebut mengajar, bagaimana guru pamong tersebut mengkondisikan kelas, kemudian bagaimana guru pamong tersebut menjelaskan materi dan lain sebagainya. Jadi kita termasuk saya diberikan kesempatan untuk mengamati kegiatan pembelajaran dan juga mengamati respon dari peserta didiknya terlebih dahulu. Kemudian barulah kita mulai mengajar untuk pelajaran bahasa Inggris yang sudah ditentukan waktunya. Nah, di sini berdasarkan hasil pengamatan selama mengikuti PPL PPG 2 di SMP Negeri 11 Tegal tersebut, saya telah menemukan motivasi belajar dan juga keaktifan dari peserta didik yang memang cukup rendah seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa faktornya, yaitu karena penggunaan model pembelajaran yang memang cukup monoton dan tidak menggunakan pendekatan yang sesuai. Jadi memang pembelajaran sebelumnya terkesan konvensional, tetapi saya yakin memang di sini guru itu pastinya mempunyai ciri khas ataupun kekhasannya tersendiri dalam mengajar seperti itu. Kemudian karena di sini saya sudah menemukan permasalahan, tentunya saya harus memikirkan bagaimana inovasinya seperti itu. Nah, di sini inovasi yang saya terapkan di sini berupa penerapan model pembelajaran Problem Based Learning ataupun PBL ataupun pembelajaran yang berbasis masalah dengan pendekatan TIPEK, rumusan masalah. Nah, di sini saya ada 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah melalui model pembelajaran Problem Based Learning berbasis TIPEK ini dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 8C SMP Negeri 11 Tegal pada tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian untuk rumusan masalah yang kedua berupa apakah melalui model pembelajaran Problem Based Learning berbasis TIPEK ini dapat meningkatkan keaktifan dari peserta didik U2. Yang pertama di sini ada desain penelitian. Tentunya karena di sini merupakan penelitian tindakan kelas, pastinya metode yang digunakan menggunakan penelitian tindakan kelas ataupun PTK yang berkolaborasi dengan guru pamong. Kemudian selanjutnya di sini ada tempat dan waktu penelitian. Karena di sini saya melaksanakan kegiatan PPL di SMP Negeri 11 Tegal, tentunya PTK ini dilaksanakan di SMP Negeri 11 Tegal dan dilaksanakan pada semester genap. Kemudian untuk subjek penelitian, karena di sini saya mengampu peserta didik di kelas 8C, tentunya untuk pemilihan subjeknya saya memilih peserta didik di kelas 8C tersebut SMP Negeri 11 Tegal yang berjumlah 31 anak. Nah, di sini untuk jumlah dari siswinya ada sekitar 15, kemudian untuk siswa laki-lakinya ada 16.
Seperti itu. Kemudian di sini untuk teknik pengumpulan data. Nah, di sini teknik pengumpulan data meliputi teknik tertulis ataupun tes dan teknik non-tes. Jadi ada dua. Kemudian untuk yang pertama di sini ada teknik tertulis, yaitu penilaian kompetensi ataupun prestasi. Biasanya saya lihat dari ulangan harian mereka, seperti itu, hasil ulangan hariannya. Kemudian teknik non-tes di sini merupakan pengamatan atau observasi yang saya laksanakan di dalam kelas, seperti itu. Dan biasanya saya juga memberikan semacam angket ataupun wawancara secara informal kepada peserta didik untuk memperkuat data, seperti itu. Kemudian di sini analisis data. Teknik yang digunakan untuk menganalisis adalah reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir di sini berupa penarik kesimpulan. Selanjutnya di sini ada prosedur penelitian. Nah, di sini menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 2 siklus tadi. Nah, masing-masing siklus ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan juga refleksi. Tetapi sebelum peneliti melakukan treatment ataupun tindakan, tentunya di sini terlebih dahulu saya sebagai peneliti melaksanakan kegiatan observasi. Nah, di sini ada juga kegiatan namanya presiklus. Kegiatan presiklus ini peserta didik belum diberikan treatment apa-apa ataupun penanganan terkait dengan model pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas. Poin yang selanjutnya di sini kegiatan yang dilaksanakan pada siklus 1. Nah, di sini tentunya siklus 1 ini dilaksanakan pada tanggal yang sudah ditentukan pada tanggal 8 sampai 9 Mei tahun 2023. Nah, di sini saya sebagai peneliti sudah mulai menerapkan model pembelajaran problem based learning berbasis TIPEC. Dan juga saya mulai menerapkan kepada mereka pembelajaran dalam kelas ini bisa menggunakan LCD proyektor yang sudah saya siapkan tentunya, dan di sini materi yang saya berikan kepada mereka juga saya paparkan melalui Microsoft PowerPoint yang sudah saya buat semenarik mungkin, dan juga saya siapkan beberapa video pembelajaran yang tentunya bisa menarik dan juga membuat mereka lebih antusias, lebih pay attention untuk melihat ke depan, seperti itu. Nah, di sini tentunya untuk mencapai hasil pembelajaran yang lebih optimal lagi, saya sebagai peneliti berupaya untuk selalu mengevaluasi dan juga melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran pada siklus yang pertama ini. Nah, di sini untuk mengatasi permasalahan dari siklus 1 yang sudah saya terapkan ini, tentunya penggunaan media yang sudah saya gunakan harus lebih interaktif, harus lebih menarik lagi. Memang pada tahap awal yang saya terapkan di siklus 1 ini sudah membuat mereka semakin antusias, dan beberapa peserta didik yang tadinya tidak pay attention menjadi lebih attention lagi untuk melihat ke depan karena mereka cukup antusias dengan aktivitas ataupun kegiatan pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Pada tanggal 15 sampai 16 Mei. Materi yang diberikan masih sama, rangkaian kegiatannya juga masih sama, hanya mengulas kembali. Nah, di sini saya menyesuaikan dengan model pembelajaran problem based learning. Karena di sini siswa juga sudah diperbolehkan untuk menggunakan HP, menggunakan mobile phone. Maka saya di sini mulai mengenalkan kepada mereka media-media lain yang tentunya bisa menggunakan mobile phone seperti Padlet, seperti Bamboozle, seperti Mentimeter kepada peserta didik untuk meningkatkan antusias dan juga keaktifan dari peserta didiknya. Nah, di sini penggunaan media pembelajaran yang menarik, yang berbasis digital dalam proses pembelajaran mengajar ini tentunya akan mempermudah mereka dalam menguasai materi pelajaran. Nah, di sini tujuannya apa sih? Tujuannya tentunya untuk meningkatkan minat, meningkatkan motivasi, meningkatkan keaktifan dan juga antusias mereka dalam mengikuti pembelajaran yang khususnya pembelajaran bahasa Inggris di dalam kelas. Nah, di sini tentunya pembelajaran juga akan menjadi lebih bermakna yang nantinya akan meningkatkan dari hasil belajar peserta didik tentunya pada pelajaran bahasa Inggris. Nah, di sini bisa kita lihat adanya peningkatan nilai bahasa Inggris setelah saya terapkan model PBL berbasis TIPEC pada kegiatan prasiklus, siklus 1 dan juga siklus 2. Adanya peningkatan nilai yang cukup signifikan dari peserta didiknya. Kemudian di sini media belajar berbasis TIPEC yang saya gunakan ketika pembelajaran bahasa Inggris. Ada Quizizz, ada Padlet dan juga Bamboozle.
Dan yang di sini ada refleksi pembelajaran yang saya terapkan setiap pembelajaran menggunakan Mentimeter pada kegiatan prasiklus, siklus 1 dan juga siklus 2. Memang adanya perbedaan sekali ketika refleksi sebelum menggunakan PBL dan berbasis tipek ini ya. Mereka sangat bosan, mereka tidak terlalu antusias seperti itu. Tapi setelah menggunakan model PBL berbasis tipek ini, mereka sangat antusias dan juga lebih bersemangat. Baik, untuk poin yang terakhir di sini berupa kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan kelas berkolaboratif dengan guru pamong dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan model PBL berbasis TPK ini memberikan pengaruh yang cukup besar untuk meningkatkan motivasi belajar secara optimal peserta didik di kelas 8C SMP Negeri 11 Tegal terhadap materi teks recount. Dengan rata-rata yang tadinya hanya 73,2 menjadi 81,7 dan ketuntasan belajar yang tadinya 70% menjadi 90%. Nah, di sini untuk poin yang kedua, pembelajaran menggunakan model PBL berbasis TPK ini berpengaruh juga terhadap keaktifan belajar dari peserta didik kelas 8C SMP Negeri 11 Tegal terhadap materi teks recount di SMP Negeri 11 Tegal. Jadi memang penggunaan model PBL berbasis TPK ini sangat berpengaruh terhadap keduanya, terhadap motivasi dan juga terhadap keaktifan dari peserta didik di kelas 8C SMP Negeri 11 Tegal. Baik, itu tadi merupakan penjelasan ataupun presentasi dari hasil penelitian tindakan kelas yang berkolaboratif dengan guru pamong. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.